Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Asysyam, NPM saya 202043502037. Saya akan mempresentasikan video penggunaan aplikasi pemenuhan tugas akhir. Sekarang saya sudah ada di tampilan login. Di sini ada username dan ada password. Di sini saya akan menjadi seorang admin. Saya akan masukkan username, dan passwordnya 123. Jika sudah keluar message berhasil login, itu tandanya sudah bisa masuk. Di sini ada tampilan dashboard yang berisikan ranking data sales dan data sales terkini yang sebelumnya sudah saya input. Saya lanjut, berikutnya ada form data pengguna. Karena di sini baru ada admin, saya akan memasukkan supervisor. Pertama, pilih level menjadi supervisor. Saya akan memasukkan nama supervisornya, Prayoga Damaika. Username Prayoga. Password 123. Emailnya Prayoga Damaika. Jika sudah formnya terisi, sekarang akan saya simpan. Jika terdapat message data pengguna berhasil disimpan, kita lanjut OK. Data akan masuk di tabel data pengguna. Jika ingin mengubah salah satu isi dari form data pengguna, kita bisa ubah di sini. Misalkan menjadi Prayoga. Kita ubah, data berhasil diubah. Dan data tabel pengguna sudah berubah dari yang Prayoga Damaika menjadi Prayoga. Di sini kita juga bisa menghapus data pengguna. Caranya kita klik data yang mau dihapus, kita delete, yes, dan data akan terhapus. Berikutnya ada data sales. Di form data sales itu terdapat ID sales, nama sales, nomor telepon, dan alamat. Dan ini contoh tabel data sales yang sudah saya input sebelumnya. Saya akan mencontohkan nama sales, nomor teleponnya 0812 80799920. Alamatnya ada di Depok. Jika sudah, simpan. Jika sudah ada pop-up message data sales berhasil disimpan, lanjut OK, dan data sudah masuk. Jika ingin mengubah, bisa kita klik sampai di ID sales yang ada di tabel dan yang ada di kolom itu sesuai, baru kita ubah. Misalnya menjadi Arditya.
Nomor telepon juga kita ubah. Alamatnya di Jakarta. Ubah. Oke. Dan data sudah terubah. Kalau ingin menghapus salah satu datanya, kita bisa klik. Sama seperti sebelumnya, ID sales yang ada di tabel harus sesuai dengan yang ada di form. Hapus. Oke. Dan data sudah terhapus. Selanjutnya ada data produk. Di sini di form data produk terdapat kode produk, nama produk, quantity produk, dan harga produk. Di bawahnya ada tabel data produk yang sudah saya input. Contohnya saya akan memasukkan sabun badan. Kuantiti barangnya ada 1000, harganya 69.000. Simpan, oke, dan data akan masuk di tabel data produk. Jika ingin mengedit, kita pastikan kode produk yang ada di tabel data produk sudah sesuai dengan form data produk. Misalnya hanya sabun. Kuantitinya 100, harganya 89.000. Kita ubah. Dan isi dari tabel data produk juga sudah berubah. Jika ingin menghapus, kita klik hapus, yes, oke. Dan data akan hilang dari tabel produk. Berikutnya ada data kriteria. Di sini saya sudah menginput 4 data kriteria. Yang pertama ada pencapaian target, komunikasi, pengetahuan produk, dan inovasi. Di sini juga ada form data kriteria, ada ID kriteria, dan nama kriteria. ID kriteria ini akan melanjutkan dari kode kriteria yang sebelumnya, karena sebelumnya sudah sampai ke 4, di berikutnya otomatis berubah menjadi kalimat. Misalnya saya akan menambahkan absensi. Simpan, oke. Dan data kriteria absensi masuk. Jika ingin mengedit, misalkan saya ubah menjadi kehadiran. Ubah. Dan data kriteria terubah. Jika ingin menghapus, saya bisa hapus di sini. Dan data kriteria akan hilang. Berikutnya ada data subkriteria. Di sini ada kode subkriteria, nama subkriteria, dan pilih kriteria. Pilih kriteria ini ada dari data kriteria yang sudah saya masukkan di sini. Misalnya, saya akan memilih di pencapaian target. Saya ingin menambah. Saya simpan. Setelah disimpan, data yang keluar di tabel data pengguna akan muncul dari semua kriteria. Untuk melihat lebih jelasnya, saya pilih kriteria pencapaian target. Yang saya masukkan sudah tampil di tabel media pengguna. Jika ingin menghapus, saya bisa hapus. Dan subkriteria yang tadi saya input sudah hilang. Berikutnya ada perhitungan kriteria. Di sini saya harus menginput 4 kolom dan 4 baris.
Karena kriteria saya ada 4 dan subkriteria ada 4, itu harus saya sesuaikan. Saya akan memasukkan jika sudah saya input, pada bagian kolom konsisten rasio, saya sesuaikan 4 kali 4. Itu. Selama data CR yang ada di sini 0,066 itu akan berhasil karena perhitungannya harus di bawah 0,10. Sudah saya hitung lalu saya simpan. Berikutnya ada perhitungan subkriteria. Di sini kita bisa memilih untuk memasukkan nilai subkriteria yang mana saja. Contohnya di pencapaian target. Saya akan memasukkan nilainya. Pada bagian indeks rasio, kita sesuaikan juga 4 kali 4. Kalau sudah hitung. Di sini data tidak konsisten karena konsisten rasio yang didapatkan 0,117. Saya akan ulang. Jika nomor sudah konsisten, datanya akan keluar. Pada bagian konsisten rasio juga sudah tertulis konsisten. Saya simpan. Begitu juga caranya pada bagian subkriteria komunikasi, pengetahuan produk, dan inovasi. Berikutnya akan kita lanjut perhitungannya yang ada di data nilai. Pada form data nilai ini terdapat kode nilai, ID sales, nama sales, kriteria, subkriteria, dan perhitungan kriteria dan subkriteria. Hasil perhitungannya akan tampil di bawah sini. Di sini saya akan memasukkan dulu nama salesnya. Saya contohin darah. Jika opsi kriteria sudah diisi, otomatis nilai akan tampil di subkriteria. Untuk menghitungnya di sini. Jika angka sudah keluar, langsung akan saya simpan. Dan datanya sudah masuk. Untuk menghapus data nilainya, saya bisa klik delete, yes, dan OK. Dan data akan menghilang. Untuk melihat ranking dari penilaiannya akan bisa tampil di dashboard. Dan ini sudah sesuai urutan dari nilai yang tertinggi. Berikutnya ada laporan. Di sini ada laporan data sales yang sudah saya input di data pengguna. Totalnya ada 8 sales, ada ID sales, nama sales, nomor telepon, dan alamatnya. Berikutnya ada data produk yang sudah diinput pada bagian data produk. Berikutnya ada data nilai dan data ranking. Di sini bisa kita cetak hasil laporannya dan tampilan hasil laporan akan seperti ini.
Berikut juga hasil laporan data produk bisa kita cetak. Dan ini hasil dari laporan data produk. Berikutnya juga ada data nilai yang bisa kita print dan data ranking. Jika sudah selesai, saya akan kembali ke menu login dengan cara logout. Yes. Dan sudah selesai kembali ke menu login. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau udah selesai, ini